Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku, jemaatku, GPDI TBRS Bogor. Saya percaya kita boleh ada pada pagi hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita melakukan setiap rutinitas kita, kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat renungan pagi yang telah tersedia di gereja kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa secara bersama-sama. Puji Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan setiap kehidupan kami, langkah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebelum Tuhan kami melakukan aktivitas kami, rutinitas kami rindu Tuhan untuk mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjaga hati dan pikiran kami, agar kami hanya dapat tertuju ke dalam firman-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, mari langsung saja kita akan masuk di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Mari kita baca secara bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saya akan bacakannya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya rindu membawakan tema pada kesempatan ini, menghadirkan damai. Haleluya. Nah, di mana di dalam kehidupan kita ini, kita sering yang mengalami yang namanya kekhawatiran, kecemasan di dalam kehidupan kita. Seringkali keadaan kita kecewa, kita gelisah di dalam kehidupan ini, saudaraku. Nah, yang mengartikan damai itu adalah ketenangan, ketenangan dalam lingkungan kehidupan kita, tidak adanya konflik, itu yang disebut dengan damai, saudara-saudara. Dan juga secara aktif menghadirkan damai sejahtera itu bisa juga disebut dengan shalom Allah di dunia. Meneladani Yesus Kristus yang sang Raja Damai yang kelahirannya kita rayakan setiap tahun, saudara-saudara. Bukan hanya setiap tahun, tetapi bukan hanya di hari-hari Natal ini kita akan merayakannya, tapi biarlah setiap hari kita merayakannya, bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya yang menjadi sumber damai di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, di sini juga jelas berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, jadi kalau kita membawa damai di dalam kehidupan kita, yakinlah dan percaya bahwa kita akan berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak lagi mencemaskan hal-hal dunia, tidak mencemaskan hal-hal yang kita khawatirkan, itu tidak lagi. Tetapi di sini jelas berkatakan, kita akan berbahagia kalau kehidupan kita damai di dalam kehidupan kita. Tidak ada kegelisahan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini juga saya mengambil 3 poin penting yang melibatkan di dalam berbahagialah orang yang membawa damai. Nah,
Yang pertama itu, damai itu karakter ilahi. Nah, seringkali hamba-hamba Tuhan kita dengar bahwa dia sering menceritakan tentang kedamaian, ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, di sini juga menjadi pembawa damai itu mencerminkan identitas kita sebagai anak Allah. Nah, kalau kita damai, itu mencerminkan nama Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu sumber damai di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan kalau kita damai, kehidupan kita akan tenang, damai sejahtera. Melewati hari-hari ini ke depan juga kita tidak gelisah lagi. Kita tidak takut akan apa yang terjadi ke depannya. Kalau kalau kehidupan kita sepenuhnya kita serahkan dalam tangan Tuhan, dan kedamaian itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang kedua itu tindakan aktif bukan pasif. Nah, di sini juga jelas bahwa mem- pem- bahwa membawa damai itu pacemaker. Sering kita dengar yang diartikan sebagai pacemaker. Bukan sekedar berarti menghindari konflik, tetapi secara aktif menciptakan keharmonian itu, menciptakan damai sejahtera itu, menciptakan tidak ada konflik antara satu dengan yang lain, tidak ada keretakan di dalam hubungan, baik itu di dalam pertemanan, keluarga, bahkan pasangan. Nah, apalagi kita tahu bahwa memang kata-kata damai itu sering kita dengar, tetapi menurut saya lumayan sulit untuk dikerjakan, saudara-saudara. Di mana kadang kita mendengar perkataan orang sedikit untuk melukai hati kita saja, kehidupan kita sudah tidak damai. Kita langsung, kenapa seperti ini? Kenapa dia membuat saya seperti ini? Nah, dari situ kita akan memikirkan, merenungkan apa yang membuat hati kita itu terluka, saudara. Jadi, kalau kehidupan kita itu damai, kita tidak akan merasakan yang namanya keretakan, sakit hati, itu tidak ada. Tapi percayalah bahwa kita akan berbahagia kalau kita damai. Karena kalau kita di sini juga tadi jelas berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, di sini juga jelas berkata, kalau kita berbahagia, kita akan damai, kita akan disebut anak-anak Allah. Tetapi eh, kalau kita tidak membawa damai itu, kita tidak membawa damai itu, kita juga tidak disebut anak Allah. Karena kenapa? Kita masih sering untuk memikirkan hal-hal dunia ini, saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga itu, Natal adalah peringatan hadirnya Sang Damai. Nah, kita tahu bahwa di bulan-bulan Natal ini, kita percaya, kita rindu bahwa kedamaian lewat kelahiran Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Damai dan rekonsiliasi antara manusia dengan Allah dan antara sesama manusia, bukan terjadi yang namanya konflik lagi, saudara. Puji Tuhan. Di sini juga saya mengambil dua penerapan di masa-masa Natal sekarang ini, saudara. Yang pertama itu membangun jembatan rekonsiliasi. Nah, di sini juga jelas berkata bahwa beranilah kita untuk mengambil langkah pertama untuk menciptakan kedamaian itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memikirkan hal-hal dunia, tetapi ada nanti tersentuh di dalam hati kita, ini tidak benar. Kita tidak boleh memikirkan hal-hal dunia lagi. Tapi kita harus mengambil langkah pertama untuk menciptakan kedamaian itu di dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Jangan kita hanya kepada orang lain kita kasih saran untuk kehidupannya damai,
Tapi dalam kehidupan kita saja kita belum bisa. Kita masih gelisah, khawatir akan kehidupan kita ini. Sebenarnya tidak apa-apa kalau kita gelisah, khawatir itu secara manusia itu wajar. Tetapi kalau kita gelisah hanya luar biasa, itu sudah tidak wajar. Kita harus pertanyakan kepada diri kita, apakah ini seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak, sejalan atau tidak. Nah, yang kedua itu memilih kasih di atas konflik. Nah, ini saudara-saudara berat untuk dilakukan. Di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah permasalahan kita, kehancuran kita, keretakan kita masih harus memiliki kasih itu. Kita mesti memiliki damai itu. Nah, jadi saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini, saya rindu untuk kita semua, untuk kedepannya, untuk menjalani kehidupan kita ini. Marilah kita untuk memiliki kedamaian, memiliki ketenangan, agar kehidupan kita ini penuh dengan sukacita bersama Tuhan. Yang dimana tadi berkata bahwa kalau kita damai ini, kita akan disebut anak Allah. Betapa bahagianya kalau kita damai melewati kehidupan ini. Karena kita tahu pada waktu-waktu sekarang ini sangat jahat. Kita tahu keadaan di luar sana tidak ada kedamaian. Jadi, marilah kita lebih lagi untuk mendekatkan kehidupan kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, agar kita tetap tercipta yang namanya kedamaian itu di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan buat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi yang telah kami dengarkan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjaga hati dan pikiran kami, agar kami tetap mencerminkan di dalam kehidupan kami kedamaian itu. Agar tetap di dalam kehidupan kami rasakan kedamaian itu di dalam kehidupan kami lewat Engkau Bapa, Engkau yang juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.